Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jan Kristo Giovanni. Kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai pendekatan komprehensif sains data, dari pengolahan dan processing data hingga penerapan data mining dan diskritisasi. Kali ini akan dimulai dari saya terlebih dahulu. Pertama-tama, harus kita tahu mengenai apa itu sains data. Sains data adalah pendekatan interdisipliner yang menggabungkan statistika, matematika, dan ilmu komputer untuk mengolah data menjadi pengetahuan yang bermakna. Jadi terdapat 3 ini, statistika, matematika, dan ilmu komputer. Pada ini, statistika digunakan sebagai pemahaman karakteristik data, matematika digunakan sebagai dasar analisis kuantitatif, dan ilmu komputer digunakan sebagai teknologi dalam pengolahan data tersebut. Nah, proses ini tidak hanya bertujuan memahami data, tetapi juga menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ke depannya, sehingga ini termasuk dalam statistika inferensi. Nah, setelah kita tahu pengertian dari sains data tersebut, tentunya kita harus masuk ke dalam tahapan dalam sains data. Hal paling mendasar dalam sebuah tahapan yaitu adalah perumusan masalah. Perumusan masalah ini di sini adalah kita untuk menentukan tujuan analisis secara jelas, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang ketiga, pra-proses data atau sebelum kita melakukan proses data, yaitu kita harus melakukan pembersihan, transformasi, dan integrasi. Hal ini dilakukan agar dalam analisis lebih mudah untuk dilakukannya. Kemudian eksplorasi data. Dalam eksplorasi data ini kita akan melakukan memahami pola dan karakteristik data tersebut. Setelah kita memahami pola dan karakteristik data tersebut, kita lakukanlah pemodelan. Dalam pemodelan ini, di setiap karakteristiknya dan pola-polanya, kita akan menggabungkan pola-pola dan hubungan dari setiap data-data tersebut. Dan yang terakhir, kita akan melakukan evaluasi, yaitu memastikan bahwa hasil dari pengolahan data tersebut telah akurat. Nah, tentu tadi kita terus bilang mengenai data. Nah, dalam data ini digunakanlah big data. Jadi big data itu adalah kumpulan data dalam jumlah besar dengan kompleksitas yang tinggi dengan karakteristiknya itu adalah 3V cirinya. Volume, velocity, dan variety. Volume yang berarti volumenya besar. Velocity ini berarti memiliki banyak sekali kemungkinan velocity-nya. Kemudian dan variety adalah memiliki banyak sekali keberagaman dalam volume yang besar tersebut. Di dalam big data ini terdapat 3 struktur data. Data terstruktur, data semi terstruktur, dan data tidak terstruktur. Nah, data terstruktur ini adalah data yang tersimpan dalam bentuk tabel pada basis data relasional dan yang sehingga dapat dianalisis menggunakan metode statistik konvensional biasanya. Nah, kemudian ada data semi terstruktur, yaitu data yang memiliki format fleksibel seperti JSON atau XML yang memerlukan pendekatan khusus dalam pengolahannya. Nah, yang terakhir adalah data tidak terstruktur, yaitu data yang dalam bentuk teks, gambar, video yang membutuhkan teknik seperti data mining ataupun machine learning. Sekian dari saya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, nama aku Nur Hasanah. Di sini aku akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami yaitu terkait pre-processing data. Nah, kan kita udah sama-sama tahu nih bahwa untuk mengumpulkan data kita bisa dapatkan sumbernya itu dari mana saja dan bentuknya itu bisa dalam bentuk apa saja. Nah, hal ini menyebabkan adanya keberagaman dalam data yang kita kumpulkan, baik itu dalam format, dalam struktur, ataupun dalam skalanya. Nah, keberagaman inilah yang akan kita jadikan lebih sederhana, lebih efektif, dan kita seragamkan. Nah, tahap ini yang kita sebut dengan pre-processing. Kemudian juga, kalau misalnya kita mengumpulkan data dari beberapa sumber gitu. Nah, kadang ada data itu yang jadinya duplikat, karena datanya itu sebenarnya sama. Kemudian juga ada data yang hilang. Nah, hal inilah yang salah satu penyebab terjadinya kesalahan pada hasil analisis kita. Nah, kenapa maka penting data yang berkualitas agar hasil analisis kita itu dapat dipercaya dan dijadikan sebagai pengambilan keputusan.
Karena ada satu prinsip yang dipegang dalam proses analisis data, yaitu garbage in dan garbage out. Dimana kalau misalnya data yang kita masukkan itu jelek, walaupun menggunakan proses yang bagus, ya hasilnya akan jelek. Begitu juga apabila data yang kita berikan itu bagus, tapi proses analisis kita jelek, maka hasilnya akan tetap jelek. Maka dari itu, pemilihan data yang berkualitas itu sangat penting dalam hasil analisis kita. Nah, ada beberapa tahapan proses pre-processing yang perlu kita lakukan sebelum proses analisis. Nah, tahap pertama yaitu data cleaning. Kenapa data cleaning ini penting? Karena terkadang dalam dataset yang kita punya itu ada seperti nilai-nilai yang sebetulnya tidak kita perlukan, dan ada juga data duplikat ataupun data-data anomali. Nah, dalam data cleaning ini sendiri ada pembagiannya, yaitu yang pertama ada penanganan missing values. Nah, di mana missing values ini adalah nilai hilang yang biasanya terjadi bisa karena human error ataupun ada terjadi kesalahan dari respondennya tidak mengisi data tersebut. Nah, untuk tipenya sendiri, missing value ini bisa dibedakan menjadi 3, yaitu MCAR, MAR, dan MNAR. Nah, tipe-tipe ini akan dijelaskan lagi di materi selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada penanganan data duplikat. Data duplikat ini kita sebut ketika saat dia itu tercatat lebih dari satu kali di dalam satu dataset yang sama. Misalnya, antara baris 1 dengan baris kelima memiliki nilai yang sama pada seluruh variabelnya. Nah, itu kita sebut sebagai data duplikat. Biasanya ini terjadi kalau kita menggabungkan antara dua sumber data yang berbeda. Nah, bisa aja terjadi duplikasi, atau misalnya dalam pencatatannya itu terjadi kesalahan. Nah, hal kecil seperti ini sangat penting karena duplikasi sendiri bisa menyebabkan terjadinya kesalahan pada hasil analisis kita. Nah, selanjutnya ada perbaikan format data, di mana kita memperbaiki lagi penulisan seperti penulisan tanggal, itu apakah dari tanggal, bulan, tahun, atau bulan, tanggal, tahun. Ada juga penulisan seperti jenis kelamin, apakah menggunakan inisial L dan P atau ditulis laki-laki perempuan, ataupun kita cek apa misalnya terjadi typo. Nah, disinilah kita memperbaiki agar data tersebut menjadi lebih rapi. Selanjutnya ada penanganan outlier, di mana outlier ini sendiri yaitu nilai yang sangat ekstrim dibanding sebaran data pada umumnya. Nah, misalnya pada data kita itu ada berada dalam rentang 10 sampai dengan 30. Namun, ada satu atau lebih data yang memiliki nilai 100, ada juga data yang memiliki nilai 0, misalnya. Nah, hal inilah yang disebut sebagai outlier. Keberadaannya itu bisa menjadikan hasil analisis kita menjadi tidak sama atau tidak relevan dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, makanya penting untuk menangani outlier ini sendiri. Nah, untuk penanganannya itu ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu dengan menghapusnya secara langsung. Jadi, yaitu proses trimming atau removing. Jadi kita nggak lihat nih, misalnya kenapa sih bisa terjadi outlier tersebut, apakah karena kesalahan pengisian atau misalnya memang itu fenomena yang jarang terjadi aja. Tapi kita nggak kalau menggunakan tahapan atau menggunakan cara trimming removing ini, kita nggak melihat nggak mempertimbangkan kondisi tersebut, tapi kita langsung aja menghapus. Cara ini memang mudah sih, cuman kalau misalnya outlier yang kita punya ini banyak, nah akan mengurangi jumlah data kita secara signifikan. Selanjutnya, kita ada cara percentile, flooring, dan capping. Nah, kalau dari cara ini, kita mengganti yang nilai outlier itu menggunakan nilai persentilnya. Kalau misalnya dia lebih kecil daripada persentil kelima, maka kita gantikan nilai outlier itu dengan persentil 5. Nah, gitu juga kalau misalnya dia lebih besar daripada persentil ke-95, nilainya diganti dengan persentil ke-95. Nah, selanjutnya kita ada metode binding,
Di mana metode binding ini kita mengelompokkan data yang dalam rentang besar tersebut ke dalam kelompok-kelompok kecil lagi. Misalnya dari kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Nah, jadi kalau misalnya dia udah dikelompokkan dalam rentang tertentu, dia variasinya yang ada di dalam kelompok kecilnya itu akan cukup sama daripada kalau misalnya kita enggak kelompokkan dalam rentang yang besar itu. Selanjutnya ada cara median atau mean imputation. Sebenarnya ini hampir mirip caranya dengan flooring and capping tadi, tapi kalau yang tadi misalnya kita ganti dengan nilai persentil, yang ini kita ganti nilai outlier itu dengan nilai median atau mean-nya. Nah, selanjutnya tahap pada pre-processing data yaitu data integration. Data integration ini yaitu kita mengintegrasikan atau mengumpulkan data yang udah kita ambil dari berbagai sumber ini ke dalam satu dataset yang sama. Nah, di situ juga kita akan menyeragamkan format data tadi. Nah, cuman kalau misalnya kita melakukan integrasi data ini kadang terjadi masalah seperti redundancy. Jadi misalnya ada variabel atau data yang sama antara sumber satu dengan sumber lainnya. Nah, jadi di situ kita lakukan pengecekan ulang dan validasi lagi data mana yang sebenarnya relevan. Misalnya ada data terkait jumlah kemiskinan. Nah, di sini jumlah kemiskinannya rendah. Di sini jumlah kemiskinannya sedangkan pada sumber satu lagi jumlah kemiskinannya relatif lebih besar. Padahal itu dalam satu kota yang sama gitu kan. Nah, jadi kita harus lakukan lagi validasi data mana sih sebenarnya benar. Nah, selanjutnya dalam pre-processing data kita ada tahap transformasi data. Kenapa sih datanya harus dirubah gitu ya? Nah, kan kita udah ngumpulkan nih datanya dari berbagai sumber, udah kita bersihkan juga. Nah, tapi dalam variabel-variabel yang kita punya itu, mereka bisa aja nih punya format atau skala yang berbeda nilainya. Misalnya kita mau menganalisis pendapatan dan juga dikaitkan dengan jumlah anak. Nah, antara pendapatan dan jumlah anak ini mempunyai skala yang berbeda, di mana pendapatan itu bisa skalanya dalam bentuk ratusan hingga jutaan, sedangkan jumlah anak itu ya skalanya dalam puluhan satuan, yang paling banyak itu dalam puluhan. Nah, makanya perbedaan skala ini harus kita standarkan atau kita samakan biar hasil analisisnya lebih sesuai lagi. Nah, cara untuk transformasi itu bisa dari normalisasi dan standarisasi ataupun melalui teknik transformasi, yaitu seperti transformasi inverse, logaritma, dan akar kuadrat. Nah, teknik pre-processing data terakhir yaitu data reduction. Nah, misalnya kalau kita mengumpulkan data dari berbagai sumber, bisa aja kan data tersebut punya nilai yang banyak atau variabel yang kita punya itu menjadi sangat banyak. Nah, ini menjadikan data yang kita punya itu sangat besar atau bisa disebut big data. Nah, namun dalam proses analisis yang sebenarnya kan enggak semua variabel tersebut, belum tentu semua variabel tersebut juga yang akan kita gunakan. Nah, makanya perlu adanya tahap reduksi ini. Dan juga apabila data yang kita punya itu terlalu kompleks, nah nanti nilainya akan menjadi sangat besar, dan itu juga yang menjadikan ada kelambatan dalam proses analisis kita karena kita harus menyimpan datanya yang sangat besar itu, dan juga proses analisis perhitungannya juga jadi lama, jadi kita menjadi lebih lambat gitu dalam menganalisisnya. Nah, makanya ada beberapa teknik yang biasanya dipakai untuk mereduksi data. Yang pertama itu ada filter selection, di mana kita memilih variabel-variabel mana yang menurut kita penting, dan variabel yang nggak penting itu kita hilangkan aja. Jadi data set yang kita punya itu jadi lebih sederhana. Selanjutnya ada dimensionally reduction, di mana kita akan mengurangi jumlah variabelnya itu dengan mentransformasikannya ke dalam dimensi yang lebih rendah.
itu biasanya dipakai menggunakan teknik Principal Component Analysis atau PCA. Jadi variabel yang asli itu yang utama yang kita pakai itu tetap kita pertahankan, yang lain itu kita sederhanakan. Dan selanjutnya ada data aggregation di mana kita menggabungkan data tersebut menjadi lebih ringkas dan kita hitung nilai rata-ratanya. Selanjutnya ada numeric reduction, di mana kita akan menggantikan nilai data asli ini ke dalam representasi. Jadi kita nggak menghapusnya secara langsung, tapi kita gantikan dalam bentuk informasi yang lebih sederhana. Dan cara terakhir untuk data reduksi ini yaitu dengan kompleks, di mana data yang sangat banyak itu kita jadikan lebih sedikit, sehingga ini juga membantu kita dalam mengurangi penyimpanan data. Halo semuanya, saya Sepin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan missing values dan juga outlier. Nah, kita mulai dari missing values terlebih dahulu. Missing values ini bisa dikatakan juga sebagai nilai hilang, yang mana nilai hilang itu bisa terjadi, sangat mungkin terjadi pada data apalagi dengan jumlah data yang besar. Di sini ada 3 jenis missing values. Yang pertama itu MCAR atau missing completely at random, yang mana data hilang itu terjadi secara acak dan tidak berpatokan pada data, mau itu data yang kita amati atau data yang tidak kita amati. Kemudian yang kedua ada missing at random, yang mana di tipe ini hilangnya data bergantung pada kuantitas yang diamati. Yang ketiga ada missing not at random, yang mana di tipe yang ketiga ini kemungkinan hilang bergantung pada nilai atribut itu sendiri, seperti pendapatan tinggi yang tidak dilaporkan. Cara untuk penanganan missing value sendiri itu ada 4 cara. Yang pertama, identifikasi pola kehilangan data. Jadi, waktu kita melihat adanya missing values, kita identifikasi dulu apakah pada data ada pola tertentu atau tidak. Kemudian yang kedua adalah listwise deletion, yang mana ini tuh kita menghapus baris yang ada missing values-nya. Yang ketiga adalah imputasi mean atau median. Jadi kita tuh menggantikan nilai missing values yang ada dengan nilai mean pada data. Dan yang terakhir adalah interpolasi data. Yang kedua, penanganan outlier. Seperti yang kita ketahui, outlier atau pencilan adalah nilai ekstrim yang memiliki selisih yang cukup besar dengan rata-rata nilai yang ada pada data. Nah, nilai ekstrim ini tuh bisa terjadi karena banyak faktor, jadi lebih baik daripada dia mengganggu hasil analisis data, kita harus segera menanganinya. Yang pertama, kita deteksi dulu outliernya. Jadi, kita bisa melakukan visualisasi seperti menggunakan box plot, histogram, atau diagram lainnya yang memudahkan kita untuk mendeteksi outlier. Biasanya outlier itu akan nampak begitu kita visualisasikan. Yang kedua, evaluasi penyebab. Jadi kita sendiri mencari tahu apakah ada faktor-faktor lain yang memengaruhi outlier ini, sehingga nantinya bisa kita lakukan penanganan yang sesuai. Yang ketiga adalah tindakan penanganan, yang mana di tindakan penanganan ini kita harus tahu dulu apakah data itu cocoknya dilakukan menggunakan ini, itu, dan sebagainya. Di sini saya akan memaparkan 4 jenis tindakan penanganan yang bisa kita lakukan untuk menangani outlier. Tindakan yang pertama yaitu trimming atau removing, yang mana berarti kita menghapus nilai outlier yang ada secara langsung. Yang kedua adalah percentile flooring, yang mana kita mengganti nilai outlier dengan percentile. Yang ketiga adalah binning, jadi outlier itu kita akan kelompokkan ke dalam interval yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah mean atau median imputation, yang mana ini berarti kita mengganti nilai outlier dengan nilai rata-rata pada data tersebut. Outlier sendiri bisa muncul karena kesalahan eksperimental atau faktor lain, jadi sangat memungkinkan apabila ada data yang
memiliki outlier. Yang penting, kita harus tahu penanganan yang sesuai untuk jenis data yang kita olah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Halo semuanya, saya Aditya Taufikur Rahman kembali melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai data mining dan juga diskritisasi dalam sains data. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai data mining. Jadi, data mining ini adalah proses penambangan data untuk memperoleh informasi ataupun pola tersembunyi dari sekumpulan data yang jumlahnya besar dengan menggunakan pendekatan statistika, matematika, dan juga kecerdasan buatan. Nah, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, data mining itu juga dianggap sebagai proses sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya itu tidak terlihat, gitu teman-teman. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa data mining memiliki peran penting dalam mengubah sekumpulan data mentah tadi menjadi informasi yang bermakna. Dalam sains data, peran data mining tidak sebatas hanya analisis pola, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menghasilkan klasifikasi ataupun prediksi data. Proses data mining sendiri hampir sama seperti sains data, mulai dari pengumpulan data, pembersihan data atau data cleaning, transformasi data, selanjutnya proses pencarian pola, lalu diakhiri dengan evaluasi dan interpretasi hasil. Nah, tekniknya sendiri dalam data mining itu saya berikan contoh ada 3, yang dimana itu ada klasifikasi, ada clustering, dan ada association rule. Yang pertama, klasifikasi. Teknik ini digunakan dimana untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan pola yang telah dipelajari sebelumnya. Namun, dengan clustering, bedanya adalah ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik tanpa adanya label sebelumnya. Jadi kalau klasifikasi sudah ada, maksudnya kategorinya sudah dipelajari sebelumnya, sudah ada labelnya. Namun kalau clustering itu mengelompokkan data berdasarkan kemiripannya, jadi labelnya belum ada sebelumnya. Dan yang terakhir adalah association rule. Nah, teknik ini digunakan untuk menemukan hubungan atau keterkaitan antar variabel dalam suatu dataset. Apakah antara variabel 1 dan variabel 2 memiliki hubungan atau tidak. Nah, itu menggunakan association rule. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai diskritisasi dalam sains data. Diskritisasi sendiri artinya adalah proses pengubahan data yang sebelumnya kontinu menjadi data kategorikal dengan membagi rentang nilai ke dalam suatu interval tertentu. Jadi, yang sebelumnya data kontinu hanya angka-angka diubah menjadi data kategorikal, dikelompokkan berdasarkan rentang interval yang ditentukan. Nah, selanjutnya itu ketujuan. Ada 3 tujuannya ya teman-teman. Yang pertama yaitu diskritisasi ini memiliki tujuan untuk menyederhanakan data sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis. Kenapa? Karena pada praktiknya data yang memiliki banyak variasi nilai akan sulit dianalisis secara langsung ataupun dengan metode analisis tertentu. Jadi digunakan untuk menyederhanakan data yang kita punya agar lebih mudah dipahami. Yang kedua yaitu diskritisasi bertujuan untuk mengurangi noise atau gangguan data, di mana data yang tidak terstruktur dengan baik itu akan menghasilkan pola yang bisa menyesatkan. Dan juga dengan bantuan diskritisasi ini adanya nilai-nilai ekstrem dan juga yang tidak relevan dapat diminimalkan. Selanjutnya tujuan yang ketiga yaitu diskritisasi digunakan untuk meningkatkan performa model. Hasil dari yang sudah dilakukan sebelumnya, tentu kita sudah mendapatkan data yang lebih terstruktur, lebih minim nilai-nilai yang tidak relevan dan juga outlier-outliernya, sehingga performa model nantinya yang akan dihasilkan dapat memiliki kualitas yang jauh lebih baik dan informasi yang bisa diambil bisa jadi lebih jauh lebih akurat. Nah, untuk metode diskritisasi sendiri itu ada 3 juga teman-teman. Yang pertama yaitu equal width binning atau equal width interval. Nah, width sendiri kan artinya lebar. Jadi ini pengelompokannya berdasarkan lebarnya yang sama. Misalnya yang lebar kelompok pertama itu 1 sampai 10, yang kedua dari 11 sampai 20. Nah, lebarnya sama. Lalu untuk jenis yang kedua yaitu equal frequency binning atau equal frequency interval. Nah, karena ini frekuensi artinya dalam setiap kelompok itu memiliki jumlah anggota yang relatif sama. Misalnya dalam satu kelompok isinya ada 10,
atau 15. Nah, maka kelompok keduanya pun begitu juga, harus ada 10 ataupun juga 15. Jadi jumlahnya isinya sama. Dan yang terakhir yaitu metode clustering based discretization. Nah, ini menggunakan teknik clustering sebelumnya, di mana untuk menentukan batas intervalnya ini berdasarkan pola yang ada dalam data itu sendiri gitu. Oke teman-teman, ke bagian terakhir yaitu bagian kesimpulan. Saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari juga penjelasan teman-teman saya sudah sebelumnya. Kita mulai dari sains data sendiri. Itu sains data adalah gabungan dari ilmu statistika, matematika, dan juga komputasi atau ilmu komputer untuk mengolah data untuk memperoleh informasi yang bermakna. Selanjutnya di mana tahapan dari sains data sendiri mulai dari perumusan masalahnya apa, pengumpulan data, pre-processing, visualisasi, interpretasi, dan juga evaluasi. Selanjutnya untuk tahap pre-processing sendiri ada beberapa, mulai dari pembersihan data, penanganan missing value dan outlier yang sudah dijelaskan sama teman saya tadi, jenis-jenis penanganannya ya. Dan juga itu digunakan untuk menentukan kualitas dari si analisis agar kita menghasilkan hasil analisis yang akurat. Selanjutnya data mining sendiri ini adalah untuk menggali informasi dari sekumpulan data yang jumlahnya besar untuk mencari pola tersembunyi ya. Selanjutnya terakhir diskritisasi, ini untuk mengelompokkan, untuk mengubah dari data kontinu menjadi data kategorikal berdasarkan interval yang ditentukan, interval tertentu gitu ya. Oke, itu sekian kesimpulannya. Jadi ingat ya teman-teman, keberhasilan analisis data bergantung pada kualitas data dan ketepatan model yang digunakan secara menyeluruh dan juga terstruktur. Itu teman-teman. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.